Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menunjukkan lagi cincin akik fosil Gali Kelor yang sudah pernah berkali-kali saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat subscriber tercinta semuanya dimanapun berada di video-video saya sebelumnya, yaitu fosil Gali Kelor yang saya asah secara manual hanya menggunakan amplas saja tanpa alat asah atau tanpa mesin dinamo untuk mengasah batu akik. Hanya saya kerjakan dengan cara manual, alhamdulillah sudah jadi. Dan ini adalah sebuah fosil Gali Kelor Jumat Kliwon. Tidak asing lagi buat sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan video-video saya sebelumnya. Dan ini memang sudah aktif secara alami seperti yang sering saya katakan di video-video saya sebelumnya. Ini terjadi perubahan atau ada perubahan pada fosil Gali Kelor Jumat Kliwon yang saya pegang ini. Dan ini juga bisa saja terjadi pada fosil Gali Kelor lainnya. Jikalau fosil Gali Kelor tersebut setelah selesai diasah, baru saja diasah, mungkin secara tampilannya gimana ya, kurang pekat, kurang enak dipandang, kurang mengkilau atau kurang mengkilat. Itu hal yang biasa karena terbuat dari fosil, begitu teman-teman. Tapi ada juga dari jenis fosil yang baru saja diasah, itu sudah langsung bisa mengkilat. Biasanya fosil tersebut sudah semi kristal atau yang sudah mengkristal. Sedangkan fosil Gali Kelor Jumat Kliwon yang saya pegang ini belum mengkristal dengan warna padat yang memang sudah aktif secara alami. Insya Allah energinya juga cukup bermanfaat sekali jika dipakai atau dimanfaatkan oleh penggunanya. Dan ini memang fosil Gali Kelor Jumat Kliwon ini sengaja saya pakai sendiri teman-teman. Dikarenakan beberapa dari jenis fosil Gali Kelor Jumat Kliwon yang saya asah, baik yang dulu pernah saya asahkan dengan asah mesin di pengrajin batu akik dan yang saya asah dengan cara manual, itu selalu dimari oleh sahabat subscriber yang menyukai fosil Gali Kelor, khususnya fosil Gali Kelor bertuah, yaitu dari jenis fosil Gali Kelor Suro dengan fosil Gali Kelor Jumat Kliwon. Ya, ini ada perubahannya, maaf jatuh ini ya. Ada perubahannya setelah saya simpan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin sekitar 1 bulan lebih ya teman-teman ya. Untuk buat sahabat-sahabat yang memiliki fosil Gali Kelor yang baru diasah, entah itu diasah manual ataupun yang diasah dengan menggunakan mesin melewati jasa tukang asah atau pengrajin batu akik, itu sebaiknya sering-sering beginikan ya dengan jari, dielus-elus pakai jari, terutama dengan jari jempol sebelum memakai atau setelah memakai, begitu. Ini juga termasuk salah satu dari sekian banyak cara perawatan atau bagian dari perawatan yang mana merawatnya ini cukup mudah sekali, cukup simpel sekali, kelihatan sepele tapi ini cukup bermanfaat sekali bagi sahabat-sahabat pemilik fosil Gali Kelor, terutama sahabat-sahabat yang sudah memiliki fosil Gali Kelor bertuah dari saya, entah itu fosil Gali Kelor Jumat Kliwon ataupun dari jenis fosil Gali Kelor Suro. Ini perubahannya, maka ini akan semakin pekat dan semakin sedikit mengkilat meskipun ini tidak dihaluskan menggunakan mesin atau tidak dihaluskan menggunakan serbuk intan, hanya dengan cara manual menggunakan amplas saja, ini bisa mengkilat teman-teman, bisa semakin pekat secara alami. Nah, cukup dengan begini saja, maka hitamnya juga akan semakin pekat. Dan ini perubahan ini termasuk perubahan alami karena di sini saya hanya mengolesi atau mengelus-elusnya dengan jari jempol saya, begitu saja. Nah, ini bisa disaksikan sendiri dan mungkin dari sahabat-sahabat yang setelah menyaksikan atau yang pernah menyaksikan video saya sebelumnya bisa dibandingkan bahwasanya ini ada perbedaan. Nah, perbedaannya sedikit lebih pekat, selain itu sedikit lebih mengkilat, hanya sering saya elus-elus begini. Tapi ingat sahabat-sahabat ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, mengelusnya itu jangan begini ya, jangan begini. Usahakan satu arah. Nah, ini cepat. Mengusapnya satu arah begini. Ini cara simpel dan cara sederhana, namun efeknya cukup baik sekali dan manfaatnya bagus sekali buat fosil Gali Kelor baik yang sudah berupa cincin ataupun berupa liontin begitu.
Ini semakin lama, maka akan semakin pekat, yang mempengaruhi energinya juga, insya Allah mudah-mudahan energinya juga semakin kuat, selain semakin kuat juga semakin padat, begitu. Karena ini juga termasuk metode alami untuk merawat fosil Gallikelor yang sahabat-sahabat miliki. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu ribet-ribet, cukup dengan dioles satu arah begini saja berkali-kali. Mungkin bisa sambil duduk-duduk santai, sambil ngobrol-ngobrol juga bisa. Atau pas pada saat sebelum dipakai atau pas setelah dipakai juga bisa. Atau mungkin dilakukan setiap hari alangkah lebih bagusnya. Tapi yang namanya eh, kita ya tidak mungkin setiap hari itu mengelus-ngelus aki karena yang namanya aktivitas itu tidak cuma di aki saja begitu. Nah ini hanya khusus buat sahabat-sahabat penggemar fosil Gallikelor bertuah atau penggemar batu akik Nusantara. Cara merawatnya khususnya buat fosil Gallikelor cukup dengan dioleskan satu arah begini atau dielus-elus satu arah menggunakan jari atau ibu jari begitu. Ini cukup simpel sekali dan cukup mudah sekali. Dari segi energinya pun juga tidak berpengaruh, maksudnya tidak mengurangi daya kekuatan energi dan malah akan menambah vibra energinya, insya Allah bisa lebih kuat lagi dan semakin padat karena ini metode alami dan cukup bagus sekali tanpa efek samping, tanpa ada dampak-dampak tertentu yang sekiranya dampaknya negatif tidak. Dan ini memang cukup bagus sekali teman-teman. Nah, ini cukup mudah kan? Atau yang bagian atasnya juga begini. Terus bagian bawah bagaimana? Boleh. Kalau bagian bawah cukup begini-begini saja. Nah, ini cukup simpel sekali, cukup mudah sekali. Kelihatannya sepele, tapi ini cukup bermanfaat sekali, cukup penting sekali efeknya pada fosil Gallikelor yang kita miliki begitu. Ya. Ini perubahannya lumayan cukup bagus sekali, semakin pekat dari segi warnanya. Selain semakin pekat, ini semakin sedikit kinclong ya. Meskipun tidak sekinclong dihaluskan menggunakan mesin asah atau dinamo atau alat pengasah batu akik. Setidaknya ini juga termasuk perawatan yang mana perawatan ini dapat membuat fosil Gallikelor yang sahabat-sahabat miliki akan semakin bagus dari segi tampilannya. Setidaknya begitu minimal. Ya, cukup jelas sekali teman-teman ya. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tutorial singkat dari saya ini bisa bermanfaat menambah wawasan kita, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.